Alhamdulillah, pertama kali tiba di kota Jember, penuh rasa haru dan bahagia. Karena cita-cita aneh untuk menuntut ilmu syar'i akan segera terwujud. Pertama kali menginjak kaki di sini, serasa mimpi yang menjadi kenyataan. Bayang-bayang akan belajar agama, serasa semuanya menjadi mudah. Ya, walaupun ketika perjalanan menuju kampus yang ingin aneh tuju nih, banyak rintang dan aral yang menghadang. Namun, itu semua tidaklah menyurutkan tekad aneh untuk belajar ilmu syar'i. Memang sih, pertama kali kesini amat rumit untuk menemukan lokasi kampus tujuan aneh. Di samping tempatnya yang jauh di ujung Pulau Jawa, kampus yang aneh tuju pun masih baru, sehingga harus beberapa kali aneh bertanya sama penduduk setempat. Dan alhamdulillah, orang Jember baik-baik loh. Mereka mau menunjukkan lokasi kampus tujuan aneh. Ya, walaupun memang aneh agak sedikit kurang paham dengan bahasa mereka. Namun, dengan bahasa isyarat, aneh pun paham maksud mereka. Aneh kira kota Jember merupakan kota yang masih terbelakang perkembangannya. Namun ternyata semuanya merubah pikiran aneh tentang kota Jember ketika kaki ini menginjakan langsung di kota Jember yang asri. Ternyata pembangunan kota Jember sangat pesat. Gedung pemerintahannya pun sangat strategis dan sudah mencerminkan bahwa kota Jember adalah kota yang modern dan tetap mempertahankan budaya asli daerah Jawa dan Madura. Berbagai penghargaan pun pernah diraih kota ini. Tata letak kotanya pun sangat nyaman, mengingat pertumbuhan penduduk Jember sangat pesat. Maka tentunya dibutuhkan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti adanya taman kota, transportasi yang memadai, lapangan olahraga, dan lain sebagainya yang dibutuhkan masyarakat Jember. Menurut informasi dari teman aneh nih, kalau kota Jember tuh kota yang religi, dan mayoritas penganut agama di kota Jember adalah Islam. Ini merupakan poin plus bagi aneh, karena Islam adalah agama yang perlu dipertahankan sampai mati. Namun, untuk menjadi muslim yang kafah harus berilmu dulu sebelum beramal, bukan hanya sekedar mengaku bahwa agama saya adalah Islam. Dan poin plus berikutnya adalah penduduk Jember orangnya ramah-ramah. Jember merupakan daerah yang menyenangkan karena terdapat banyak objek wisata yang sangat indah. Pemandangan dan wisata yang disuguhkan di pulau ini pun sangat banyak dan menarik karena Jember merupakan pulau yang subur dan hijau. Pokoknya sangat sejuk di mata dan enak dipandang. Pantainya yang bentang luas, airnya yang masih jernih, udaranya yang sejuk, dan pemandangan lainnya yang disuguhkan pulau ini sangatlah banyak sekali. Pokoknya, untuk masalah pemandangan, pulau ini tidak kalah dengan pulau-pulau lainnya yang memiliki wisata alam yang indah dan menarik untuk dikunjungi. Namun, bukan itu yang Anda cari di pulau ini. Karena sejatinya yang Anda cari adalah ilmu syar'i yang masih murni dari Nabi SAW. Dan sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang kemudian diajarkan dan diamalkan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah lainnya. Alhamdulillah, perjuangan aneh pun gak sia-sia. Akhirnya ketemu juga tanda keberadaan kampus yang aneh tuju. Nuansa dan tanda-tanda keberadaan kampus yang aneh tuju pun sudah mulai nampak, yaitu dengan terpampangnya tulisan-tulisan kampus hijau Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah atau yang sering dikenal dengan STD Imam Syafi'i. Ya, betul sekali. STD Imam Syafi'i. Itulah tujuan aneh menginjakan kaki di pulau yang jauh di madu ini. Dari pintu gerbang inilah bisa aneh dimulai. Assalamualaikum. Salam. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Maaf Pak, mau nanya. Untuk kelas Ahwal Usasyah semester 1 di mana ya Pak? Antum lurus
naik tangga, belok kiri. Nah, di situ ada tulisan RB 11. Oh, ya syukur jazakallah. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Telat ini. Anda طالب جديد؟ فصلك في الجانب يا أخي. Maaf Pak. Maaf Pak. Nggak apa-apa ya Pak? Maaf Pak ya Pak. Maaf saya terburu-buru. Mau masuk kelas ini udah terlambat. Ya nggak silakan mas masuk ya. Sudah telat mas itu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum semuanya. أهلا. كيف حالك؟ Khair Ustaz. لماذا تأخرت؟ Ustaz, هذا الآخر هو الأول إن شاء الله. صحيح هذا وقت. يا إخوان هل تسمحون له بالجلوس؟ هؤلاء لا يسمحون لك بالجلوس فلذلك يريدون أو يطلبون منك بالتعارف. Ikhwati fillah, astaghfiru minkum ala ta'akhuri. Maismi Muhammad Syukran, jitu min Klaten. Wallahi ana mas'ulun bi liqaikum. Farju minkum ta'awun fi talabil ilmi fi hadhihi kulliyah. Semasmuhi bil julus. Syukran. نختتم بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. كيف حالك شيخ؟ Alhamdulillah khair. صحيح؟ Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah kalau bakhir. Cuman tadi anak perhatikan antum ini kayaknya merenung, memikirkan apa gitu. Mungkin mau berbagi, bercerita, siapa tahu bisa kasih solusi kan? Enggak, Tat. Saya cuma mikir kita ini udah enggak terasa udah 4 tahun sih. Bentar lagi besok kita mau meninggalkan kampus kita ini. Oh begitu, masya Allah. Sahih. Kita ini sebentar lagi bakal ninggalin teman-teman. Kita juga bakal ninggalin asatidzah seperti orang tua. Apalagi lingkungan kampus yang barokah ini. Iya, Tat. Saya masih teringat bagaimana para asatidzah itu mengajarkan ilmunya sama kita. Merekalah orang tua sekaligus guru kami di sini. Dengan kesabaran, keuletan, dan segenap kemampuan yang mereka miliki pun dicurahkan kepada kami sebagai anak didik mereka. Berbagai disiplin ilmu kami dapatkan di SDDI. Oleh karenanya,
kami termasuk orang-orang yang paling beruntung di dunia ini karena bisa mengambil ilmu dari dosen-dosen yang paling kami cintai. Teringat jelas dalam kenangan Ani dulu ketika belajar bersama, menelaah dan mengkaji permasalahan-permasalahan yang baru kami dapat, baik itu di kelas ataupun di luar kelas. Begitu pula ketika ujian akhir semester. Waktu itu kami sering dikumpulkan bersama dengan Fakultas Hadis. Karena kampus ini baru berdiri, jadi banyak juga peraturan-peraturan yang belum kami pahami. Sehingga dosen pun harus turun langsung mengatur kami yang masih sulit untuk diatur. Maafkan kami kalau ada ucapan dan sikap kami yang membuat jengkel hati kalian, para dosen, sang penyambung warisan Nabi. Yang jelas, kami belum bisa dan tidak akan bisa membalas jasa-jasa kebaikan kalian. Yang mampu kami lakukan hanya mengucapkan jazakumullah khair karena dah sudi mau mendidik kami menjadi anak bangsa yang berilmu dan beragama. Namun, senantiasa kami mendoakan kebaikan buat kalian. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga asatidz kami dan dikumpulkan bersama para nabi di surga Firdausnya kelak. Amin. Oh ya, kami pun masih teringat ketika olahraga bareng. Bahkan dulu kami pernah menjadi juara pertama Liga Sepak Bola STDI loh. Ya, walaupun ketika di turnamen basket cuma menjadi tim hiburan saja. Tapi gak apalah, yang penting kami sudah pernah membahagiakan tim lawan. Begitu pula ketika kami jalan-jalan bareng melintasi alam untuk mentadabburi ayat-ayat Allah, sekaligus merefresh kembali otak ini dengan menikmati pemandangannya yang mempesona jiwa. Dalam perjalanan inilah kami sangat merasakan kerjasama dan saling pengertian mereka satu sama lain. Canda tawa mereka, nasihat-nasihat mereka dalam memecahkan masalah ketika harus secepatnya kita mengambil keputusan dalam bertindak di alam yang masih liar. Makanya sangat beruntung kami bisa berjalan bareng bersama mereka. Dan kenang-kenangan yang sangat berkesan bagi kami adalah dosen-dosennya, Masya Allah, sangat akrab sekali dengan para mahasiswanya. Sehingga kami pun tidak merasa canggung bergaul bersama mereka. Dosen-dosen kami tuh orangnya ramah-ramah loh. Apalagi kalau udah bercanda, seolah-olah mereka tuh kayak teman sekelas saja. Mereka tuh Masya Allah pinter-pinter. Dah pinter dalam berilmu, pinter juga dalam bergaul. Tapi yang jelas kenang-kenangan selama di STDI adalah kenang-kenangan yang terbaik bagi kami yang tidak akan kami lupakan selama hidup kami. Inilah yang dimaksud dengan 8 detik. 8 semester tidak terasa telah kami lalui bersama dengan sangat cepat sekali. Serasa detik tadi kami masuk kuliah, namun 7 detik kemudian kami keluar menyelesaikan kuliah. 8 semester bagi kami serasa 8 detik, karena begitu nikmatnya kami berada di surganya para penuntut ilmu. 8 semester bagi kami serasa 8 detik, karena begitu cepatnya waktu itu berlalu. 8 semester bagi kami serasa 8 detik. Mudah-mudahan waktu belajar yang begitu cepat, ilmu kami tetap bermanfaat. 8 semester bagi kami serasa 8 detik. Pertemuan kami dengan seluruh sivitas STDI sangat kilat, namun mudah-mudahan itu semua menjadi syafaat kelak di akhirat. Kini lorong-lorong asrama telah menjadi saksi, karena dulu kami pernah menorehkan pena di STDI, dan kini lorong-lorong ini menunjukkan kami kepada cahaya masa depan yang cerah. Selamat tinggal STDI, kampus tercinta yang akan terus dikenang sepanjang masa. Seorang yang berjalan di sebuah hutan di malam hari yang penuh dengan bahaya di sekitarnya, pastilah membutuhkan sebuah cahaya yang menerangi jalannya agar dia selamat. Begitu pula dengan kehidupan dunia bahkan lebih gelap dan lebih berbahaya lagi daripada seorang yang berjalan di. Namun Allah SWT memberikan kepada kita sebuah cahaya yang dengan ini kita akan selamat pada kehidupan, yaitu ilmu. Maka jangan engkau biarkan cahaya itu padam dengan kemaksiatan yang kau lakukan. Dan semoga
Semoga Allah SWT menyelamatkan kita pada kehidupan dunia ini dan mengumpulkan kita pada surga yang kelak, yaitu surga. Hidup itu bagaikan seorang petani. Apabila petani tersebut ingin menghasilkan hasil panen yang baik, maka dia harus menebarkan bibit-bibit yang baik. Sebagaimana kita hidup, apabila kita ingin meraih hasil yang tinggi, kesan yang indah, maka kita harus menebarkan bibit-bibit yang unggul. Akhil karim, Anda merasa susah atau hidup Anda merasa sempit, maka mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Wasta'inu bis-sabri. Jadilah muslim sejati. Meski kaki menampak bumi, namun kita menjunjung tinggi langit. Baju boleh usang, celana boleh lusuh, tapi satu ingat, yang tidak boleh usang dan tidak boleh lusuh, keimanan. Jaga imanmu, bersihkan hatimu, jangan usang. Kawan, berimanlah pada takdir Allah. Niscaya kau akan selalu optimis dan kuat dalam menjalani hidup. Tujuan kita di dunia ini untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa mendapatkan surganya. Allah yang terus membuat saya sabar di atas talibul ilmi, di mana Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan pahala bagi orang-orang yang sabar itu bighairi hisab, tanpa batas. Maka saya ingatkan diri saya dan saudara saya, tetaplah terus bersabar. Yang semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, agar kita terhindar dari sifat sombong dan juga minder. Janganlah merendahkan diri Anda untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain, tapi rendahkanlah hati Anda ketika memberikan sesuatu yang terbaik untuk orang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman salah seorang di antara kalian dengan keimanan yang sempurna sampai ia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang ia cintai untuk dirinya. Ingatlah rasa galau Anda dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir hati Anda akan tenang dan rasa galau Anda akan hilang. Kesuksesan itu ditentukan oleh seberapa banyak usaha yang Anda keluarkan. Anda ingin sukses, maka Anda harus berusaha dari sekarang. Masa depan ditentukan dengan giatnya Anda berusaha. Sebuah perkataan bijak yang mengatakan laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'nu kaifa an tuhab. Bukanlah menjadi sebuah perkara bila Anda bisa mencintai seseorang, namun yang menjadi perkara adalah apakah orang bisa mencintai Anda ketika Anda memberikan cinta kepada dia. Dikatakan pula kullun yadda'i waslan bi Laila walakin Laila la tuqirru bidzak. Setiap orang mengaku mencintai Laila, tapi Laila tak satu pun diakui dari sekian banyak yang mengakui. Orang menginginkan bahwasanya pembicaraannya itu didengar, akan tetapi dia lupa akan bahwasanya mendengar itu atau didengar itu adalah akibat dari perbuatannya. Maka perbanyaklah mendengar, karena kelak engkau akan mendengar. Teman yang baik adalah teman yang apabila Anda berada di sampingnya, maka bertambah keimanan Anda. Dan apabila Anda melakukan kesalahan, maka dia akan mengingatkan Anda. Maka berhati-hatilah Anda dalam memilih teman, karena dia akan selalu menarik Anda. Sobat, sekarang hidup ini memang membosankan, bahkan membuat kita hidup kadang terasa tidak bermanfaat. Ketahuilah bahwa dirimu itu tidak sendiri. Ingat sahabat-sahabatmu dulu. Jika engkau lagi galau atau bosan, maka ingatlah saat engkau bersama, maka engkau akan merasakan betapa indahnya masa lalu. Maka janganlah engkau sia-siakan hanya dengan angan-angan yang tidak jelas. Bahagia, motivasi, inspirasi, semua ada di Al-Quran. Dalami dan pelajari Al-Quran, saya akan mendapatkan harta karun ini. Ingat, kemaksiatan terjadi bukan karena niat pelakunya, tapi karena juga ada kesempatan. Oleh karena itu, bertakwalah dan bertakwalah dan bertakwalah dimanapun kalian berada. Bahwasanya hakikat percintaan adalah dengan pernikahan.
Sebagaimana Rasulullah SAW katakan, lam yuralil mutahabbaini mithlu tazwid. Maka cepat-cepatlah nikah. Sahabat semua, kita sebagai manusia pasti memiliki tujuan dalam hidup. Tujuan kita mungkin boleh bilang tinggi, tapi ingat, untuk menuju ke tujuan pasti ada banyak cobaan dan halangan. Karenanya ingatlah Allah. Allah lah yang menyelamatkan kita, yang memudahkan kita untuk sampai ke tujuan kita. Untuk itu, tentukan tujuanmu sekarang. Lagi, jadilah orang yang pandai bersyukur dan bersabar. Dalam pertemuan pasti ada namanya perpisahan. Tapi ketahuilah, perpisahan yang indah itu adalah ketika kita bergenggam tangan dan berjanji bahwasannya kita selamanya kawan. Walaupun jarak yang jauh, waktu yang memisahkan kita, namun dirimu tetap di dalam sanubariku untuk selamanya. Jadilah orang yang selalu dalam pertengahan, tidak ifrat dan tidak tafrid. Hal tersebut akan membawa kau ke dalam kebahagiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnati ila yaumil. Ikhwanil mutakhrijin, ada beberapa nasihat untuk saya dan diri antum semua, bagi ikhwan para alumni STDI Imam Syafi'i Jember. Yang pertama adalah wasiat untuk thalabatul ilm, istimrar, ini senantiasa selalu menuntut ilmu syar'i, ya, tidak berpindah alur dan tidak berpindah jalur. Hendaklah antum istiqamah dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini ada dua tingkatan. Pertama, mencari ilmu dan juga memuraja'atul ilm. Yang kedua adalah muraja'atul ilm. Maka saya berharap dan juga kita berharap sama-sama untuk senantiasa menambah ilmunya, mengkhususkan waktu tertentu setiap hari untuk menambah ilmu, mengkhususkan waktu tertentu untuk setiap hari menambah ilmu, dan juga muraja'atul ilm, mengulang ilmu-ilmu yang telah dipelajari, mengulang ilmu yang telah dipahami, agar semakin matang dan juga tidak ada yang terluput. Dan sifatnya kita adalah sering lupa, maka salah satu kunci untuk menuntut ilmu bukan hanya sekedar kita menambah ilmu tanpa kita murajaah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wasiat untuk mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu, ya, di kesempatan yang ini tidak kita bahas dalil-dalil, cuman antum semua sudah tahu bagaimana fadilatul ilmi wa fadilatul amal. Antum sudah paham bagaimana penting untuk ilmu dan juga pentingnya beramal, karena tujuan dari ilmu itu adalah beramal, ya, buah dari ilmu itu adalah amal. Maka kita tidak akan ada artinya kita menanam, memupuk, membuang tenaga untuk bercocok tanam tapi tidak membuahkan hasil. Maka hasil dari buah ilmu itu adalah amal. Maka oleh sebab itu senantiasa antum berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah didapat, ilmu-ilmu yang telah dipelajari. Yang ketiga adalah nasihat anak kepada antum semua dan juga pada diri saya sendiri adalah akhlakul karimah, untuk berakhlak baik di tengah masyarakat, berakhlak baik terhadap murid-murid, terhadap teman-teman sesama dai, terhadap mungkin di teman-teman yang pengajar di sebuah pondok ataupun berintegrasi dengan masyarakat. Perlihatkanlah akhlak-akhlak yang indah, karena itulah hakikat dari sebuah akidah yang antum miliki. Keindahan akhlak antum akan menunjukkan betapa orang cinta kepada akidah dan manhaj antum. Dan antum juga sudah tahu bagaimana pentingnya akhlak itu di dalam menyampaikan dakwah, ya, dan juga kita lihat betapa banyaknya antum juga mengetahui betapa banyaknya orang masuk Islam karena akhlakun Nabi SAW. Oleh sebab itu akhlak, ya, sangat penting untuk antum jaga di tengah masyarakat di dalam mengemban dakwah yang indah ini. Kemudian yang keempat adalah bekerja sama, baik sesama alumni maupun dari teman-teman yang satu manhaj, yang satu dakwah dengan kita, membantu tanpa ada rasa ingin iri dan juga dengki. Maka oleh sebab itu kami sangat menyarankan kepada alumni STDI untuk bekerja sama di dalam dakwah, di dalam mencapai kemajuan di dalam dunia pendidikan maupun dakwah dan seterusnya. Maka jadilah kerjasama. Di antara kerjasama yang saya sangat mengusulkan adalah hendaknya setiap tahunnya para alumni mengadakan pertemuan dan mengadakan seminar, topik-topik yang mungkin mereka lihat, ya, yang penting untuk dikaji,
dan itu diadakan di kampus kita, saling menjalin keikatan, keterkaitan dan silaturahmi antara kita. Juga kita dapat informasi-informasi dari para alumni apa yang harus kita perbaiki di kampus kita, dan juga kita mungkin dapat menyampaikan pesan-pesan yang harus ditangkap dan harus diketahui oleh para alumni. Maka oleh sebab itu di antara bentuk ta'awun ini adalah salah satunya adalah kita menjalin itu kerjasama yang baik dengan kampus kita. Itulah beberapa nasihat yang sangat anak tekankan kepada antum semua, yaitu untuk senantiasa rajin berdakwah, beramal, bekerja sama, dan korbankan apa yang bisa diberikan untuk dakwah ini. Kemudian terakhir adalah bersabar. Setiap usaha yang kita lakukan, harapan yang kita ingin kita gapai itu sangat berat sekali. Itu akan menjadi berat apabila kita tidak memiliki sifat sabar. Tapi bila kita memiliki kesabaran seberat apapun tantangan, dan kita sudah tahu bahwa kita hanyalah hamba yang biasa, para anbiya pun telah diuji dengan macam ujian, maka kunci dari keberhasilan itu adalah kesabaran. Semana antum ketahui Allah SWT berfirman, wa ja'alna min ma'immatin yahduna bil amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Maka para ulama juga menyebutkan tunal imamah bil ilmi wal yaqin, bil yaqin was sabar. Jadi keunggulan, keberhasilan itu di dalam memajukan umat, memimpin umat ini adalah dengan dua, yaitu ilmu yang membawa keyakinan dan kesabaran. Itulah yang dapat Anda sampaikan dalam sekian ini. Semoga para alumni diberi taufik oleh Allah SWT untuk senantiasa menambah ilmunya, mengamalkan ilmunya, berakhlak hasanah dan berdakwah, berta'awun, dan juga dapat bersabar di dalam berdakwah ini. Wallahu a'lam bishawab. Tidaklah ada satu amalan kecuali diawali dari yang kecil. Tidaklah ada sebuah keberhasilan kecuali diawali dari selangkah demi selangkah. Ketika antum istiqamah dalam perjuangan, dalam dakwah, dalam taklim, dalam tarbiyah atau yang lainnya, sedikit demi sedikit yang antum lakukan itu lama-lama akan menghasilkan buah yang besar, akan menjadi satu amalan yang besar. Jangan pernah mengerdilkan diri antum, siapa saya, seberapa yang bisa saya lakukan. Percayalah, sedikit yang antum lakukan itu akan menghasilkan buah yang besar. Antum tidak usah banyak-banyak. Sekarang anak ingin punya murid 100 orang, tidak perlu. Mulailah dari 1-2 orang anak TPA antum ajari. Ketika masyarakat melihat, oh ternyata anak yang antum ajari itu bisa baca Al-Quran bagus, bisa menghafal Al-Quran bagus, bisa sholat dengan rajin, santun kepada orang tuanya, berakhlak, maka mereka akan berbondong-bondong masyarakat datang meminta agar antum mengajari anak-anak mereka. Tapi mereka butuh pembuktian. Siapapun pasti butuh pembuktian. Apa yang bisa antum lakukan? Buktikan apa yang antum bisa lakukan, maka insya Allah itu akan lebih mudah dibanding antum hanya bertutur kata kesana kemari, saya bisa ini, saya bisa itu, tapi tanpa ada pembuktian Allah Ta'ala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa ba'd. Ikhwani al-mutakharrijin, hafizakumullah jami'an. Sebagai nasihat dan pesan dari saya pribadi pada antum semuanya yang akan berpisah dengan STDI, tapi bukan untuk selamanya, tapi melanjutkan tongkat estafet perjuangan, yaitu dakwah ilallah azza wa jalla. Wa hani'an lakum atas kelulusan dan keberhasilan antum yang selama ini menimba ilmu di STDI Imam Syafi'i Jember. Tentunya amanah dan tanggung jawab sebagai seorang thalabul ilm, dan juga sebagai dai Allah Azza wa Jalla tidaklah berakhir dengan berakhirnya belajar di STDI. Maka pesan dan wasiat saya adalah senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk senantiasa meningkatkan keilmuan, memperdalam pemahaman, memperkaya khazanah dan wawasan tentang Islam, kemudian untuk bersungguh-sungguh mengamalkan ilmu yang telah dipelajari, kemudian hendaklah senantiasa menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, adabul karimah,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari seorang muslim, terutama lagi seorang penuntut ilmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menyampaikan ilmu yang telah dipelajari, karena sekarang antum semua akan menghadapi marhalah atau fase yang selanjutnya, yaitu menunaikan amanah dalam menuntut ilmu agama, menunaikan amanah ilmu, yaitu menyampaikan kepada kaum muslimin. Maka niatkanlah karena Allah, ikhlaskan niat pada Allah, kemudian hendaklah senantiasa bersungguh-sungguh memohon pertolongan kepada Allah di dalam mengemban amanah, menunaikan tugas sebagai seorang muallim da'i di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wafaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Nasallallahu lana wa lakum at-tawfiq wa thabat fid dunya wal akhirah wa an yarzuqana husnal khitam. Hadza wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Untuk teman-teman nih yang lulus, yang udah akan terjun ke masyarakat ya, ada beberapa hal yang perlu antum ingat, bahwasanya ilmu yang antum pelajari itu tidak akan berguna buat antum kecuali bila antum mengamalkannya. Kemudian yang kedua, setelah antum mengamalkan ilmu itu untuk diri antum sendiri, jangan malas untuk menyampaikan, karena masyarakat menanti antum. Mereka menanti kedatangan antum untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang sudah antum pelajari. Dan Allah telah mengambil mitsaq, mengambil perjanjian kepada orang-orang yang berilmu, la tubayyinunnahu linnas wa la taktumunah, agar kalian menyampaikannya kepada manusia, menjelaskannya kepada manusia, dan tidak menyembunyikannya. Ketika antum menyampaikannya, akhlak antum harus perhatikan, karena ada etika, ada adab ketika seorang menyampaikan kebenaran. Rasulullah SAW, bagaimana beliau menyampaikan kebenaran? Antum harus banyak belajar dari akhlak Rasulullah SAW. Kemudian bukan berarti tatkala antum sudah berakhlak mulia tidak akan mendapatkan tantangan. Tantangan pasti ada, dan antum harus bersabar dan ikhlas lillahi ta'ala. Semoga Allah memberkati dan menjaga antum semua. Saudaraku calon alumni STD Imam Syafi'i, ada dua pesan yang ingin saya sampaikan dan terilhami oleh dua sabda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kesempatan belajar di STD selama 4 tahun atau lebih atau kurang adalah anugerah dan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Dan kita harus merasa termuliakan dengan anugerah dan pilihan ini. Maka pesan saya, dimanapun Anda berjuang dan apapun profesi Anda nanti, tetaplah untuk menjadi guru, pendidik, dan juru dakwah. Karena dengan menjadi guru, menjadi juru dakwah dan pendidik, insya Allah kita akan bisa istiqamah di atas jalan ilmu yang mulia. Yang kedua, sabda Nabi Muhammad SAW, inna minan nasi nasan mafatihah lil khair maghaliqa lisyarr. Saat Anda semuanya terjun ke medan dakwah, jadilah pembuka-pembuka pintu kebaikan dan penutup-penutup pintu keburukan. Bersama Anda ada senjata yang andal, yaitu dakwah sunnah yang sesuai dengan Islam yang hakiki, yang dulu diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW, dan karenanya insya Allah akan mudah diterima oleh masyarakat. Dakwah ini hanya membutuhkan pemuda-pemuda yang sabar, hikmah, dan tekun dalam dakwahnya. Maka insya Allah dakwah yang Anda emban akan berhasil di tengah masyarakat. Dakwah ini laksana bibit unggul yang akan tumbuh dengan cepat dan membuahkan hasil yang baik. Dan benih yang unggul hanya butuh petani yang rajin dan tekun saja. Insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan dan memberkahi ilmu dan dakwah yang Anda emban semuanya. Demikian, Allah Ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ana pribadi ditanya sama sohib-sohib ana yang berada sekarang di mustawa akhir akhwal syakhsiyah, seperti saudara Anas Saifullah, Haikal Haris, Sadiq Suryadi, dan secara khusus semuanya
Masya Allah, mereka adalah teman-teman yang seperjuangan meskipun beda fakultas, tapi membekas di dalam hati anak. Mungkin bisa saya katakan ketika anak berpisah dengan mereka, anak akan mengucapkan dengan sebuah perkataan seorang ulama, atau dikatakan lebih bijak lagi orang yang berhikmah. Seorang syair mengatakan, tamurul ayyam natamanna nashufakum wa tamurul ayyam ashtaq bisautikum wa tamurul ayyam atamanna liqa'akum wa tamurul ayyam wa ana uhibbukum fillah. Demi Allah ya ikhwah, perkenalan ana dengan kalian itu memiliki sebuah kenangan yang indah. Karena dengan akhlak kalian, cerita-cerita kalian sedih maupun gembira, kelakuan kalian sungguh membuat memori yang begitu indah tertulis di dalam hati. Jadi ana ucapin buat kalian setelah lulus dari STD ini yang kita cintai, yaitu berjuanglah untuk Islam. Engkau jadi apapun, berjuanglah untuk Islam. Pedagang, ustadz, penjual gorengan, tapi berjuanglah untuk Islam. Apapun kalian, hiduplah untuk Islam. Barakallahu fikum wa ana uhibbukum fillah. Kesan saya terhadap kakak-kakak angkatan tahun 2011 program studi Ahwal Syakhsiyah, bagi saya mereka adalah salah satu sumber inspirasi dalam segi kedewasaan ilmu, pengorbanan, dan kekompakan. Adapun pesan saya untuk mereka adalah, ingatlah wahai kakak-kakakku bahwasannya saat ini umat Islam benar-benar sangat membutuhkan ilmu kalian dan juga pengorbanan kalian. Maka dari itu teruslah berjuang dan berdakwah sampai nilai-nilai Islam benar-benar tegak dan tersebar di bumi pertiwi. Saya kakak kelas angkatan 2011 adalah orang-orang yang zen, khair, perhatian sama adik-adik kelas, sehingga banyak pelajaran yang bisa saya ambil dari mereka. Adapun dalam masalah keilmuan, tanya aja sama mereka. Insya Allah kalian pasti puas, bener, yakin deh, nggak bohong. Terus pesan saya buat kalian semua, bahwasanya ketika kalian keluar dari STDI, amanah kalian jauh lebih berat. Ingat, jangan malas-malasan lagi seperti di STDI. Oke? Dah.